Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah ba'd. Di antara firman Allah yang sangat penting Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Penggalan ayat itu terdapat dalam surah Al-Baqarah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Senantiasalah engkau mengingatku, kata Allah. Senantiasalah berzikir kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Maka aku akan membantumu. Washkuruli wala takfurun. Dan senantiasalah kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, dan janganlah kamu menjadi orang yang kufur. Di antara zikir-zikir itu banyak yang baginda Rasulullah ajarkan kepada kita. Ada zikir yang senantiasa kita baca setelah salat fardu, ya. Apakah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau mungkin secara lengkap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun zikir yang dalam sabda Nabi dikatakan ringan di lisan tapi berat di timbangan nanti. Khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan. Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah kita ucapkan, tapi itu nanti akan memberatkan timbangan kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, dalam kesempatan ini kita akan coba ambil satu bagian daripada kitab Al-Fawaid Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di antara zikir yang juga dianjurkan untuk senantiasa kita baca, senantiasa kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, sering disebut dengan hauqalah. Ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena ini zikir yang penting, ya, tapi kalau kita tidak biasakan, seorang pembesar pun, ya, seorang pemimpin negeri pun nggak bisa ucapkan dengan benar kata-kata ini. Ya, sampai harus mengucapkan berulang-ulang la qaula wala quwata dan sebagainya. Makanya perlu kita biasakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa pentingnya, apa faedah daripada zikir la haula wala quwata illa billahil azim ini ataupun hauqalah ini? Ini penting ketika kita misalkan menghadapi masa-masa genting, masa-masa sulit. Karena memang fitrah manusia seperti diabadikan dalam surat Al-Ankabut, fa idza rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishin lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Allah memberikan perumpamaan manusia ketika menjalani hidup di kehidupan dunia ini seperti orang sedang mengarungi di lautan. Jika mereka sedang menaiki kapal di lautan dan penuh dengan ombak dan badai, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka akan senantiasa memohon kepada Allah dalam keadaan ikhlas sekali. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam perjalanan ini. Berikanlah kami kemudahan dan lain sebagainya. Itu yang kita jalani dalam hidup. Ya. Ketika kita dalam keadaan susah dan sulit, kita akan senantiasa memohon kepada Allah dengan keadaan ikhlas. Tapi lanjutan ayat mengatakan apa? Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tetapi manakala mereka kami selamatkan, mendarat dengan selamat di daratan, mereka langsung lupa dengan apa yang sudah mereka lalui daripada kesulitan hidup di lautan tadi. Nah, ini sifat manusia yang paling jamak kita jumpai. Ketika keadaan susah, dia akan segera mohon kepada Allah. Tapi ketika dia sudah lapang sedikit, dia lupa dan seakan-akan tidak pernah meminta kepada Allah sedikit pun. Karena memang sifat manusia itu pelupa, ya. Nasya, insan itu kan lupa. Wa ma sumil insanu illa linisyanihi. Tidak dinamakan manusia itu karena manusia itu suka lupa. Padahal ketika kita susah, kita bersimpuh memohon kepadanya. Tapi begitu selamat sedikit, seakan-akan tidak ada kejadian apa-apa dan kita tidak pernah meminta kepadanya. Nah, disinilah kemudian Ibnul Qayyim menuliskan faidah hauqalah ini apa? Ya, faidah daripada hauqalah, ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya kepada Allah
yang maha agung, yang maha perkasa. Seperti disabdakan dalam sabda Nabi, ya, inna kalimah la haula wa la quwata illa billah itu tadfa'u tis'ah wa tis'ina baban minad-dur adnahal ham wal faqru. Bahwa kalimat zikir la haula wa la quwata illa billah itu menolak 99 pintu kemudaratan, menghindarkan kita daripada bala bencana ataupun kemudaratan, 99 pintu kesusahan dan lain sebagainya. Kemudaratan yang paling ringan adalah alhamu wal faqru, perasaan gundah gulana, perasaan gelisah, perasaan mehmoh dan lain sebagainya, dan juga rasa fakir. Jadi manusia yang punya sifat lemah ini perlu penguatan, dan penguatan itu adalah dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu sama ada dalam keadaan lapang apalagi dalam keadaan susah. Ya. Jadi la haula wala quwata illa billahil azim. Dan ini juga bukan hanya terjadi pada kita manusia-manusia biasa. Para nabi pun diuji dengan hal yang lebih kurang sama. Ya. Saya angkat kisah di sini karena ini berhubung pengajian mungkin enggak singkat. Saya cerita, yaitu kisah Nabi Yunus misalkan. Ya. Nabi Yunus ini seorang nabi yang diutus untuk mendakwahkan beriman kepada Allah di masyarakat Ninawa. Ninawa itu di negeri Irak. Capek dia sudah berdakwah, capek dia sudah mengingatkan kaumnya untuk beriman kepada Allah, tapi kaumnya menolak, tidak mau mendengar. Sampai kemudian Yunus mengatakan, kalau kalian tidak mau beriman kepada Allah, Allah akan turunkan azab, angin kencang, badai dan lain sebagainya. Mereka juga tidak peduli dengan kata-kata Yunus, tetap dalam kekufurannya. Akhirnya Yunus kemudian berlepas tangan. Ya Allah, aku sudah menyampaikan, mengingatkan kepadamu. Yunus mungkin kurang sabar dalam hal ini. Akhirnya dia tinggalkan kaum Ninawa itu, dia pergi menyelamatkan dirinya daripada bala bencana yang besar. Karena Allah sudah ingatkan akan turun musibah yang besar akibat kekufuran masyarakat Ninawa itu. Selang Yunus pergi, tiba-tiba datang angin kencang dan badai besar. Dan orang-orang Ninawa kemudian dalam keadaan ketakutan. Ternyata benar yang dikatakan Yunus itu. Benar apa yang didakwakan oleh Yunus itu. Akhirnya mereka segera bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah masih menerima taubat mereka, karena Allah masih tetap membuka pintu taubat kepada seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan, malam yugharghir. Akhirnya Allah terima taubat orang-orang Ninawa itu. Yunus sudah pergi berangkat, sudah meninggalkan kaumnya di sana. Dia pikir ya sudahlah, biarlah Allah turunkan azab kepada mereka karena mereka tidak mengimani apa yang sudah aku dakwahkan. Berlayarlah Yunus ke dalam kapal itu. Di dalam kapal ternyata ombak badai besar juga terjadi, sehingga nakhodanya dan beberapa penghuni kapal mengatakan, kita ini harus ada kemungkaran di dalam kapal. Mesti kita lepaskan orang yang berbuat mungkar di sini. Dan saya kira di masyarakat kita juga masih ada hal seperti itu dulu. Jadi kalau ada orang yang berbuat mungkar, itu biasa mendatangkan bala bencana di masyarakat tersebut. Begitu juga peristiwa di kapal ini. Tapi siapa yang berbuat mungkar kita tidak tahu. Semua ini penghuni kapal diam-diam saja. Akhirnya disepakatilah kita undi, siapa yang kena undian maka dia yang harus dikorbankan, dilemparkan dari kapal ke dalam laut. Diundilah, dan ternyata ketika diundi yang keluar nama Yunus. Nah, orang-orang kapal tahu ini orang baik, ini orang yang mendakwahkan, kok bisa keluar nama Yunus? Tidak mungkin dia berbuat mungkar, tidak mungkin dia berbuat salah. Ya sudahlah, kita ulang lagi undian ini. Diulang lagi undian yang kedua, keluar lagi nama Yunus. Mereka masih tidak percaya Yunus tidak berbuat salah, tidak berbuat mungkar.
Kali yang ketiga diundi lagi dan keluar lagi nama Yunus. Akhirnya mereka menyampaikan kepada Yunus bahwa Yunus yang harus dikorbankan. Apa kesalahan Yunus? Yunus meninggalkan kaumnya ketika pintu taubat itu masih terbuka. Dia berlepas tangan terhadap kewajiban dia adalah menyampaikan. Kewajiban kita semua mengingatkan. Biar Allah kemudian yang memberikan hidayah kepada orang tersebut. Jangan kita yang kemudian memutuskan, ya sudahlah, tanggung jawab kalian sendiri dan sebagainya. Selama kita masih hayat di kandung badan, kewajiban kita terus mengingatkan. Mengingatkan diri pribadi, mengingatkan keluarga, mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan masyarakat dan sebagainya. Nah, karena Yunus terlalu cepat meninggalkan kaumnya, maka Allah peringatkan dengan peristiwa tersebut. Akhirnya Yunus dicampakkan ke dalam laut, dan dalam keadaan laut itu dia kemudian ditelan oleh ikan besar, ikan paus. Dan lama dia terkurung di dalam perut ikan paus itu, dan dalam keadaan begitulah dia kemudian mengakui kesalahannya, ya. Mengakui bersimpuh kepada Allah itu dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu juga bentuk daripada serah diri kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau ya Allah, aku termasuk orang-orang yang berbuat aniaya ataupun zalim. Nah, disinilah kemudian secara ringkas, ya, bentuk sama yang semakna dengan hauqalah tadi, la haula wala quwata illa billah. Itu juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada satu lagi doa maksur yang senantiasa Nabi ajarkan. Ini terdapat dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Senantiasa kita ucapkan setiap pagi dan petang, hasbi Allah ataupun hasbunallah. La ilaha illa huwa alaihi tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah, cukuplah Allah saja ataupun hasbunallah. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan Dia Maha pemilik arasy yang agung. Ya. Jadi itu beberapa bentuk bagaimana kita bersimpuh memohon kepada Allah, mengadu kepadanya. Ya, karena kata Imam Ibnul Qayyim, paling kurang ada 3 kegunaan yang kita dapatkan dengan kita senantiasa membaca hauqalah ini ataupun kalimah la ilaha illallah dan sebagainya. Itu artinya menumbuhkan harapan kita, ya, akan bantuan Allah, dan harapan itu yang membuat kita semangat dalam hidup, ya. Kemudian meringankan beban yang kita jalani dalam hidup, dan yang paling penting adalah membuat hati kita lebih tenang, ya, sakinah. Karena ketenangan hati itu yang membuat kemudian kita lebih tenang dalam menjalani kehidupan yang kita hadapi dengan segala tantangan-tantangan hidupnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan jemaah sekalian, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa membaca zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi dan petang, ya. Apakah kalimah la haula wala quwata illa billah ataupun kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya, ataupun seperti yang dianjurkan dalam zikir pagi dan petang 7 kali, hasbiyallah ataupun hasbunallah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, ya. Dan itu harus lengkap kita ucapkan, karena di masyarakat kita kadang-kadang terucap itu terputus, ya, illallah ataupun illallah dan sebagainya. Kalimat tauhid itu tidak bisa diputus, ya, harus la ilaha illallah. Karena kalimat tauhid itu terdiri dari 2 susunan, ya, manfi musbit. La ilaha, kita menafikan seluruh Tuhan yang pantas disembah, illallah, kecuali hanya Allah. Hanya Allah yang pantas disembah, hanya Allah yang pantas kita mohon pertolongan, ya. Jadi ucapkanlah kalimat itu dengan sempurna, la ilaha illallah. Makanya diucapkan juga afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Sebaik-baik zikir adalah senantiasa kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya penduduk jemaah sekalian dan pendengar Radio Istiqamah dimanapun Anda berada. Nastaghfirullahaladzim, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.